Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Irin Aprilia, saya dari kelas 10 MPLB 3. Saya dari SMK Negeri 1 Kudus. Di sini, saya akan mewawancarai keluarga atau orang terdekat untuk memenuhi tugas SAS Bahasa Indonesia. Selamat menonton! Di sini, saya akan mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas SAS Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irin Aprilia. Saya dari kelas 10 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 3 dari SMK Negeri 1 Kudus. Sebelumnya bisa perkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Dwi Susanti. Tempat tanggal lahirnya di mana? Saya lahir di Kota Kudus pada tanggal 20 April tahun 1970. Bisa menjelaskan riwayat pendidikannya selama seumur hidup? Oh ya, saya itu sekolah itu langsung SD. Tidak seperti adik zaman sekarang ya, harus TK dulu. Kalau zaman dulu saya boleh langsung SD. Saya itu pada tahun 1976, saya berumur 6 tahun, saya dimasukkan ibu saya ke SD Gelandengan Kudus, Jalan Sunan Muria. Kenapa kok langsung masuk SD? Alasannya apa? Ya, alasannya karena orang tua saya itu orang tua tunggal, karena ayah saya itu sudah meninggal. Ibu saya ingin ya mungkin ya mampunya langsung SD gitu. Lalu setelah SD lanjut sekolah di mana? Setelah lulus dari SD, saya melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kudus yang bertempat di Jalan Sunan Muria yang dekat Gereja Katolik. Setelah SMP lanjut ke jenjang berikutnya? Setelah SMP, saya lulus dari SMP itu saya masuk Semea Negeri Kudus yang di Jalan Ganesha itu, yang sekarang namanya SMK Negeri Kudus. Oh, SMK Negeri 1 Kudus, sekolah Ya, saya. Iya, tempat sekolah. Setelah lulus SMK itu langsung bekerja, kuliah, atau menikah? Setelah lulus dari SMK, saya latihan bekerja di koperasi pensiunan, yaitu koperasi PWRI Kabupaten Kudus. Berapa lama bekerja di situ? Hanya 2 tahun. Lalu setelah di situ bekerja di mana? Setelah dari koperasi PWRI, saya mencari pekerjaan di Semarang. Saya diterima di PT Tegarindo Bina Bakti yang bergerak di bidang peternakan. Posisinya sebagai apa? Saya sebagai staf administrasi. Bekerja di PT Tegarindo Bina Bakti selama berapa tahun? Selama 8 tahun. Lalu kenapa kok hanya 8 tahun tidak dilanjutkan? Karena ada krisis moneter. Dengan adanya krisis moneter itu, tempat saya bekerja di PT Tegarindo terdampak kesulitan keuangan, jadi banyak karyawan yang harus dikeluarkan, di PHK. Lalu setelah bekerja di situ kan di PHK, lalu bekerja di mana?
melanjutkannya? Ya setelah itu saya mencari pekerjaan kan agak sulit. Kemudian ya saya bekerja di toko sebagai pelayan toko. Toko apa kalau boleh tahu? Pertamanya di toko emas. Kemudian saya keluar dari toko emas, saya bekerja di tokonya saudara sendiri yang menjual buku-buku pelajaran. Selama berapa tahun di toko buku atau emas? Di toko emas saya hanya 2 tahunan, kemudian saya keluar. Saya lebih senang di toko buku karena ya, lebih rileks, nggak takut kehilangan gitu loh. Kalau toko emas kan agak khawatir, agak was-was. Terus selama 5 tahun lebih lah. Setelah itu saya menikah, keluar. Kalau boleh tahu suaminya bekerja apa? Kok sampai rela meninggalkan pekerjaan yang sudah dikerjakan selama bertahun-tahun? Suami saya ya hanya bekerja sebagai petani. Tapi karena mengerjakan lahannya sendiri ya saya membantu suami saya sendiri. Lalu apakah ada pesan untuk saya atau mungkin teman-teman saya yang sekarang masih di usia baru memulai sekolah SMK, masih di kelas 10, agar kedepannya tidak menyesal, dulu waktu muda kok saya nggak gini gitu, mungkin apa pesannya agar bisa nanti kedepannya merasa senang dan bangga kepada diri sendiri? Ya, pesan saya, kejarlah cita-citamu setinggi-tingginya semampu kalian. Tetapi tidak perlu berkecil hati ketika kita mengalami sesuatu yang mungkin keberhasilan yang tertunda untuk kita. Tapi pasti percaya dirilah bahwa kita pasti akan mengalami kesuksesan. Ya, baik. Terima kasih untuk motivasinya. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, sama-sama.